Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda dan remaja dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada renungan harian di hari Jumat tanggal 3 September 2021, yaitu yang terambil dari Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Dalam bahasa Batak, ale anggo au marpakirimon tu Jehovah do, nau manabunihon bohina, maradepon pinopar ni si Jakub, jala uhalumuton ibana. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suara mayoritas belum tentu merupakan suara dari Tuhan. Itu terbukti ketika ada banyak orang meminta supaya Tuhan Yesus disalibkan hanya karena tidak mau tunduk kepada keinginan, kemauan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai raja secara politik. Kekecewaan orang banyak itu membuat mereka tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Oleh karena itu, suara mayoritas belumlah tentu merupakan suara yang dari Tuhan. Itu yang bisa kita lihat di dalam nas ini. Itulah yang dihadapi oleh umat Israel ketika mereka sedang digempur, mereka sedang terancam, hendak dikuasai oleh bangsa-bangsa yang kuat dari segi persenjataannya, dari segi peralatan, maupun dari segi para tentaranya yang hendak menguasai bangsa Israel. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itulah bangsa Israel mencoba untuk mencari perlindungan dari bangsa-bangsa yang kuat. Ketika bangsa yang satu mengancam, mereka pergi ke Asyur untuk meminta pertolongan. Atau mungkin mereka hendak meminta pertolongan dari Mesir ketika melihat kekuatan perlengkapan persenjataan mereka yang membuat mereka merasa yakin dengan perlindungan dari bangsa-bangsa tersebut. Namun sikap yang dipilih oleh masyarakat Israel dominan yang diwakili oleh pemimpin mereka pada saat itu, Raja Ahaz,
tidaklah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya. Berulang kali Yesaya mengingatkan mereka supaya tetap percaya kepada Tuhan, supaya mereka boleh mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan bukan dari kekuatan bangsa-bangsa. Oleh karena mereka terpesona melihat kekuatan, kemampuan para pasukan yang dimiliki dan banyaknya pasukan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa tersebut. Itu yang disampaikan oleh Yesaya dalam nats ini ketika disebutkan di ayat 13, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Bangsa itu diingatkan di tengah-tengah situasi dan kondisi kritis pada waktu itu untuk boleh tetap mempercayakan hidupnya, mempercayakan bangsa itu atas pemeliharaan Tuhan, supaya dengan demikian mereka tidak mengandalkan kekuatan diri mereka ataupun kemampuan mereka. Mereka berharap dengan kekuatan kemampuan bangsa-bangsa yang lain, maka mereka akan menjadi bebas, akan menjadi merdeka. Tetapi seorang Yesaya, walaupun hanya dia sendiri, dia memegang teguh, hanya yakin dan percaya. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Yesaya di ayat 12. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Ketika umat itu, ketika bangsa itu hanya melihat dari segi luarnya dengan kekuatan senjata, dengan kemampuan dan keahlian para pasukannya, tetapi Yesaya diingatkan oleh Tuhan supaya hanya takut kepada Tuhan dan tidak gentar melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, yang mencoba mengancam mereka, yang mencoba untuk menakut-nakuti mereka dan menguasai mereka supaya mereka menjadi tunduk. Dan pengalaman Yesaya ini bukanlah pengalaman hanya dirinya sendiri, tetapi sering sekali para nabi yang hadir di tengah-tengah umat itu menyatakan kebenaran, justru sebaliknya menjadi dibenci. Namun para nabi sering sekali tidak terlalu memperdulikan atas kebencian, atas suara mayoritas yang disampaikan oleh umat Israel atau bangsa Yehuda, di mana Tuhan mengutus para nabi itu ke tengah-tengah umat tersebut. Tetapi mereka tetap kokoh, mereka tetap berdiri teguh walau hanya seorang diri, karena yakin dan percaya kepada Tuhan dengan pertolongan dan bantuan Tuhan. Ada banyak pelajaran yang berharga ketika hanya melihat dari wajah, melihat dari kemampuan. Kita melihat dan membaca di dalam Alkitab bagaimana seorang Goliat ketika berhadapan dengan seorang Daud, di tengah-tengah perhitungan dan kalkulasi manusiawi merupakan lawan yang tidak seimbang. Tetapi seorang Daud bisa menaklukkan seorang Goliat yang terampil dalam berperang, yang tinggi besar dibandingkan dengan Daud. Dari segi perhitungan manusiawi pasti Daud akan kalah. Tetapi ketika Tuhan menyatakan bahwa Daud akan menjadi pemenang,
Daud menjadi menang oleh karena pertolongan Tuhan, bukan dari diri dan kemampuan daripada Daud sendiri. Demikianlah pula kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita mau diingatkan dan diajak untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tetapi akan senantiasa diliputi semangat dan sukacita di tengah-tengah kehidupannya, meski dia menghadapi tantangan dan rintangan. Mari nantikanlah pertolongan Tuhan di tengah-tengah tantangan rintangan yang kita alami dan hadapi, walau seberat dan sesulit apapun itu. Ketika bersama dengan Dia, maka kita akan bisa melaluinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.